Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Anak-anak kami yang saleh dan salehah, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan apa yang ingin dicapai, yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kesempatan yang mulia ini kita masih diberi nikmat, berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita senantiasa memanfaatkan nikmat Allah tersebut sebaik-baiknya sehingga kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas pelajaran yang begitu mulia, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Jadi orang Islam, kita sebagai Muslim, orang beriman, seharusnya bangga mempelajari bahasa Arab, karena tidak mungkin kita memahami agama kita kecuali dengan memahami bahasa Arab. Karena bahasa Arab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran itu dengan bahasa Arab, agar kalian berpikir, agar kalian memikirkannya. Anak-anak kami yang saleh dan salehah, insyaallah kita sekarang bisa sambil dilihat bukunya ya, di halaman 8, dan insyaallah nanti kedepannya ada beberapa hal yang perlu disampaikan, dan anak-anak kami yang saleh dan salehah bisa disediakan buku tulis dan pensil atau pulpennya. Nanti ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, di halaman 8 ini masih menceritakan berupa kegiatan yang ada sesuai di gambar ya, menceritakan apa yang ada di gambar. Nanti kalau untuk apa yang digambar mana-mananya, insyaallah Ustadz yakin anak kami yang soleh sudah paham, karena dari awal juga masih membahas ini. Tapi walaupun dalam kondisi konteks yang berbeda, ada berupa pertanyaan, ada berupa kalimat, dan lain-lainnya. Nah, yang menjadi fokus kita pada kesempatan ini yang pertama yaitu untuk memahami bahasa Arab, kita harus tahu dasar-dasar bahasa Arab itu. Jadi ketika kita mengetahui dasarnya bahasa Arab itu, sehingga kedepannya kita akan mudah untuk mengenali. Karena bahasa Arab itu punya ciri khas tersendiri, punya kunci tersendiri. Setelah kita mengetahui kuncinya, insyaallah mudah untuk memahami bahasa Arab. Maksud di sini, kunci di sini, kita di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran atau di dalam kitab-kitab para ulama, itu ada 3 hal yang wajib kita ketahui. Ketika kita mengetahui ketiga hal ini, secara tidak langsung kita secara garis besar kita udah bisa memahami bahasa Arab itu. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada 3 hal yang wajib untuk kita ketahui, bisa dicatat 3 hal. Seperti yang dijelaskan, wa tunqasimul kalimatul arabiyyah salasatu aqsamin. Dibagi kalimat dalam bahasa Arab itu, di dalam kalimat bahasa Arab itu ada 3 hal, 3 macam. Ya, yang pertama ada namanya ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Ya, yang pertama fi'lun dicatat ya, ada namanya fi'lun, ismun seperti ini, ismun, yang kedua fi'lun, dan yang ketiga harfun. Nah, harfun. Apa itu ismun, apa itu fi'lun, dan apa itu harfun? Insyaallah akan dijelaskan satu persatu, dan sekali lagi perhatikan dan silakan dicatat ya. Jadi nanti tugasnya salah satunya ini dicatat, habis itu dibacakan melalui video seperti biasa.
Nah, yang pertama ismun atau apanya pakai alif lam. Al ismu huwa kullu kalimatin, dia adalah seluruh kalimat, huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin, yang menunjukkan atas insan. Insan ini artinya manusia. Fokusnya kepada nama-nama manusia. Insanin seperti Muhammad, Ahmad, Zaid, dan nama-nama lainnya, baik itu nama perempuan ataupun nama laki-laki. Jadi pertama, huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin, yang pertama insanin, yang kedua au hayawanin, atau nama-nama hewan, misalkan sapi, baqarah, kucing, kitun, misalkan anjing, kalbun, dan nama-nama hewan lainnya. Itu termasuk dari isim dia ya. Yang selanjutnya au nabatin, atau nama-nama tumbuhan, pohon, syajaratun misalkan, dan seluruh nama-nama tumbuhan itu dikelompokkan ke dalam isim. Kemudian au jamadin, atau benda mati. Benda mati banyak sekali. Misalkan maktabun, meja, misbahun, lampu, misalkan qalamun, pena, kitabun, buku, babun, pintu, dan seluruh benda mati, seluruh benda mati yang ada di sekitar kita itu menunjukkan dia isim ya. Kemudian au makanin, atau nama tempat, misalkan sukun, pasar, masjidun, di masjid misalkan, itu nama tempat, mal'abun, lapangan. Itu dia. Dan nama-nama tempat lainnya itu dikelompokkan ke dalam isim. Kemudian au sifatin, au sifat, misalkan gemuk, nanti diapakan bahasa gemuk, kurus, misalkan bersih, kotor, nazifun misalkan, dan nama-nama sifat lainnya yang menunjukkan dia isim. Kemudian au maknan mujarradin minaz zaman, atau makna yang tidak ada hubungannya dengan zaman, dengan waktu. Karena nanti untuk waktu nanti itu dikelompokkan ke dalam fiil ya. Nah, nanti ini secara ringkas tentang makna al-ismu atau ismun ya. Sudah dicatat. Kemudian yang kedua ini dia fi'lun ya. Fi'lun ini artinya apa? Dan istilah sederhananya itu kata kerja. Suatu kata yang menunjukkan melakukan suatu perbuatan. Adapun maknanya yang sederhana, al-fi'lu huwa kullu kalimatin, setiap kalimat, setiap kalimat tadullu ala hudusin syai'in, setiap kalimat yang menunjukkan atas kejadian sesuatu fi zamani. Nah, kemudian yang kedua ada namanya fi'lun. Al-fi'lu artinya yaitu huwa kullu kalimatin tadullu ala hudutsin syai'in, setiap kalimat yang menunjukkan kejadian sesuatu fi zamani khasin, pada zamannya khusus. Jadi suatu perbuatan yang dilakukan pada zaman pada waktu tertentu. Nah, oleh karena itu fi'il dibagi menjadi tiga, dan namanya fi'il madhi, ada fi'il mudhari, kemudian ada namanya fi'il amr, fi'il amr ya, fi'il perintah ya. Maksudnya apa? Fi'il madhi artinya fi'il yang pekerjaan yang dilakukan setelah terjadi, telah dilakukan dia. Nah, misalkan duduk, dia telah duduk. Pergi, dia telah pergi. Ditambah dengan kata makna telah ya. Boleh bermain, misalkan telah bermain. Membantu, nasara, telah menolong. Itu namanya fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari, pekerjaan yang dilakukan sedang atau akan pergi, yazhabu, dengan makna yazhabu. Nah, seperti ini, yazhabu. Tadi kalau fi'il madhi zahaba, dia telah pergi. Kemudian yazhabu, sedang atau akan pergi. Si fulan
bahwa yazhabu Muhammadun ila suqi. Muhammad itu sedang pergi atau akan pergi ke pasar misalkan. Jadi bukan kalau menunjukkan dia telah ya, zahaba Muhammadun ila suqi. Muhammad itu telah pergi ke pasar. Jadi dia telah pergi ke sana gitu. Tidak jadi. Nah, ini sederhana tentang fi'il mudhari dan fi'il amar. Fi'il amar fi'il yang dilakukan setelah ada perintah. Misalkan uktub, tulislah. Tulislah ala kitab di atas di kitabmu, di bukumu misalkan. Atau ijlis ala kursi, duduklah di atas kursi. Jadi pekerjaan yang dikerjakan setelah ada perintah ya, fi'il amar. Nah, ini sederhana dan dipahami dari awal tadi dan silakan dicatat. Setelah dicatat nanti dipraktekkan, dibaca berulang terus di videokan ya bacaannya. Ini tugas pertama, dibacakan melalui video. Kemudian yang kedua yaitu kembali kita ke buku. Di situ di halaman 8 ya, mulai diapakan di halaman 8. Di halaman 8 ada ini masih membahas ilal haqli pekerjaan-pekerjaan yang telah saya yakin anak-anak kami yang soleh dan soleh telah paham ini, karena yang dibahas masih kondisi seperti ini ya, masih ilal haqli, masih mi'wali, masih tentang mengambil kurma misalkan, tentang ini sesuai dengan gambar. Makanya saya tidak mengartikan, insyaallah anak-anak kami yang soleh dan soleh sudah memahami. Sekarang kita fokus ke pertama ya, di kata pertama ini ada namanya azhabu, ahtiru, ahrusu, asqi, ahlubu, atasallaku, arja'u. Nah, ini perhatikan yang pertama, yang baris pertama ya. Azhabu, itu dari kata zahaba. Zahaba, jadi dapat paham ya, zahaba itu pergi, telah pergi. Nah, dia masuk dhamir ana. Dhamir ana itu ini yang masuk dhamir ana, artinya itu saya. Jadi ana di sini dia. Nah, kenapa dia azhabu? Karena dia masuk dalam dalam tasrif. Jadi di dalam fi'il itu ada dikenal namanya tasrif, yaitu tasrif lughawi li fi'il mudhari al-mabni lil ma'lum. Tasrif. Jadi fi'il mudhari dari kata zahaba itu yazhabu. Ini dia, diperhatikan. Yang pertama, ini fi'il yang bergabung di situ dhamir ya, dhamir, dan mulai dari dhamir huwa sampai dhamir nahnu. Perhatikan. Dhamir huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, hiya, huma, hunna. Kemudian anta, antuma, antum, antuma, antum, antuma, antum, kemudian hum, hiya, huma, anta, antuma, antum, anti di bawahnya nyambung sini, anti, antuma, antum, antuma, antunna, antunna. Kemudian ana, nahnu. Ini artinya huwa ini dia untuk laki-laki, dia laki-laki huwa. Aina huwa, di mana dia? Tapi kita
bertanya dia itu untuk laki-laki. Huma untuk laki-laki juga, tapi untuk yang dua orang. Huwa, huma. Kemudian yang untuk dua orang laki-laki, hum untuk mereka laki-laki. Hum mereka itu artinya lebih dari dua, banyak. Kemudian dia untuk perempuan. Aina dia, di mana dia? Dia kita bertanya dia itu karena dia yang kita tanya itu seorang perempuan, pakai dia. Tapi kalau untuk laki-laki pakai huwa. Kemudian huma untuk sama, dua orang untuk perempuan. Aina huma, di mana mereka berdua? Kemudian untuk mereka banyak, hunna, mereka banyak untuk perempuan kata hunna. Ini goib ya, yang tidak berada di depan kita. Sementara yang ada di depan kita pakai kata anta. Anta. Aina ila aina anta kemana kamu? Untuk laki-laki. Kemudian untuk laki-laki satu orang, untuk laki-laki dua orang pakai kata antuma. Kemudian untuk banyak antum. Untuk laki-laki ya. Untuk perempuan pakai anti. Jadi bedanya untuk laki-laki anta, untuk perempuan anti. Kemudian untuk perempuan satu orang antuma, untuk perempuan dua orang antunna untuk perempuan banyak lebih dari dua. Pokoknya kalau dia lebih dari dua itu tiga dan seterusnya 4, 5, 6. Kemudian ana itu saya, kemudian nahnu itu nahnu itu kami atau kita. Jadi kemudian yang kedua, versi kedua ini dibaca ya, wa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Wa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Untuk prakteknya perhatikan di sini ya, seperti ini. Jadi kita anggap yang kanan ini untuk laki-laki, yang kiri untuk perempuan ya, ini laki-laki ini perempuan. Nah, untuk menunjukkan dia goib, kita tunjuk ke belakang. Kita fokus yang goib ini huwa sampai hunna ya. Berarti untuk laki-laki ini huwa, berarti dia untuk laki-laki satu orang. Huwa humahum, hiya untuk perempuan hiya humahunna. Kemudian untuk di hadapan kita pakai kata anta antuma antum anti antuma antunna. Ya yang wa humahum ya humahunna anti antuma anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Gitu ya. Ana nahnu. Nahnu ya. Nah, ini yang kedua. Tugasnya yang kedua ya, dhamir ya, pengucapan dhamir. Nah, kemudian pengucapan dhamir yang selanjutnya. Nah, ketika fiil kemasukan dhamir, nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini untuk fiil yang apa ya? Yang nampak ya. Seperti ini. Yang nampak. Jadi masuk ke fiil mudhari ya, ketika fiil dhamir masuk ke mudhari, ambil dari kata zahaba arti yazhabu seperti ini. Nah, yazhabu artinya dia, jadi dia huwa ini masuk ke fiil mudhari. Jadi yazhabu berarti artinya dia sedang pergi. Kemudian yang untuk yang satu orang dia sedang pergi. Kemudian yazhabani itu dua orang telah pergi. Dua orang telah pergi. Kemudian yazhabuna itu lebih dari dua orang sedang melakukan kepergian. Ini untuk yang laki-laki ya. Kemudian untuk perempuan ini
Tazhabu ya, yang bedanya ini yadhabu, ini tazhabu. Tazhabu ini untuk menunjukkan perempuan satu orang telah pergi, sedang pergian, pergi kepergian. Kemudian tazhabani ini dua orang perempuan. Yazhabna ini lebih dari dua orang sedang pergi kepergian. Ini yang bergoib dari huwa humahum tadi. Huwa humahum, ya humahunna. Kemudian masuk ini yang dhamir yang berada di depan kita. Taqayyumnya di depan kita. Tazhabu ini berasal dari anta, anta. Tazhabu, tazhabu, tazhabu. Kamu sedang pergi ke pasar. Kemudian tazhabani ini dua orang, kalian dua orang telah sedang pergi. Tazhabuna kalian banyak orang telah pergi. Tazhabina kalian ini anti pakai kata tazhabina. Anti satu orang, anti tazhabi telah melakukan pergi ya. Benar, tazhabani dua orang perempuan, kalian dua orang perempuan pergi. Tazhabna kalian banyak. Kalian berarti banyak perempuan, kalian pergi misalnya pergi ke suki, pergi pasar, dan masjid, dan madrasah, ke sekolah misalkan. Nah, yang selanjutnya ada namanya azhabu. Nah, ini dimasukkan dhamir ana, azhabu, ana. Jadi azhabu berarti saya akan pergi. Azhabu ila suki, azhabu ila madrasati, saya akan pergi ke pasar misalnya, ke sekolah dengan kata azhabu. Kemudian yang nazhabu ini dhamir nahnu. Artinya kami atau kita. Nazhabu kita akan pergi, atau kita sedang pergi. Nah, kita fokusnya di sini sekarang. Azhabu yang ada di buku, perhatikan azhabu. Perhatikan ya, berarti artinya saya pergi. Saya akan pergi. Azhabu ilal haqli 'inda syuruqis syamsi. Saya pergi kemana? Itu nanti diartikan ya. Karena ini anak-anak kami yang sudah paham, karena kita sudah mempelajari ini. Azhabu ilal haqli 'inda syufi'a. Artikan saya pergi. Pergi kemana? Ini pergi kemana? Sesuaikan dengan yang ada di kalimat. Ahfiru. Ahfiru itu apa? Berkata hafiru itu apa? Kan udah ada kemarin dipelajari apa itu hafiru. Nanti diartikan sendiri, tapi dimasukkan kata saya titik-titik. Setiap kalimat ini pakai kata saya. Kemudian aski zar'a, saya titik-titik, zar'a apa? Diartikan kemudian ahlubul baqarata li akhudhal labana. Ahlub, saya titik-titik bakar sapi misalnya. Li akhudhu apa? Saya titik-titik sapi untuk apa gitu. Atasallaku, pakai kata saya lagi, atasallaku titik-titik, arji'u ila, saya arji'u, kata roja, saya titik-titik apa. Itu tugas ya. Perhatikan. Jadi tadi pertama dicatat apa yang sudah dijelaskan, apa itu fiil, isim, fiil dan huruf. Yang kedua ini tadi huwa, hum, ya, dan seterusnya sampai ana, nahnu. Yang ketiga dibacakan ini sekaligus diartikan saya dengan masuk dhamir ana, saya titik-titik kemana? Saya melakukan kegiatan apa? Azhabu, saya melakukan apa? Maksud zahabat ini kasih bocorannya, saya pergi titik-titik ila titik-titik kemana? Sesuai dengan yang ada di buku ya. Alhamdulillah, untuk tugas yang hari ini saya cukupkan di sini. Dan mudah-mudahan dipahami. Bagi yang belum memahami, insyaallah bisa langsung ditanyakan, tidak apa-apa, terbuka bagi siapa yang ingin bertanya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memahami dan kita
Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.